Kejadian mistis di Gedung Daren, Universitas Budaya Taiwan. Selamat datang kembali di Bisikan Horor, tempat di mana kami menyelami cerita-cerita horor dan misteri yang menegangkan. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat terkenal di Taiwan. Lebih tepatnya, di Universitas Budaya Taiwan. Di sana terdapat sebuah gedung yang tidak hanya memiliki sejarah akademik, tetapi juga menyimpan cerita-cerita mistis yang menghantui banyak orang Gedung Daren. Sejarah Gedung Daren. Gedung Daren adalah salah satu bangunan yang paling dikenal di Universitas Budaya Taiwan, terletak di kawasan Shilin, Taipei. Dikenal sebagai salah satu gedung paling tua di kampus tersebut, Gedung Daren memiliki fungsi sebagai ruang kuliah dan administrasi. Gedung ini telah ada selama beberapa dekade dan menyaksikan banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun gedung ini menjadi bagian dari kehidupan kampus yang sibuk, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari bangunan lainnya, suasana misterius yang menyelimuti gedung tersebut, terutama di malam hari. Para mahasiswa dan staf universitas sering mendengar rumor tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam gedung ini. Salah satu kejadian pertama yang mencuat adalah kisah yang terjadi pada salah seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di ruang kelas Gedung Daren pada malam hari. Mahasiswa ini mengaku bahwa ia merasa ada yang tidak beres ketika sedang berada di dalam ruang kelas tersebut. Lampu yang tiba-tiba mati, suara langkah kaki yang terdengar di koridor yang kosong, dan bahkan pintu yang terbuka dengan sendirinya tanpa ada orang di sana. Namun, yang paling menakutkan adalah ketika mahasiswa tersebut mengaku melihat sebuah bayangan putih melintas di hadapannya. Bayangan tersebut terlihat seperti sosok manusia yang mengenakan pakaian putih, tetapi tidak memiliki wajah. Sosok ini tampaknya berjalan dengan langkah ringan, dan setiap kali dilihat, sosok itu selalu menghilang begitu saja saat didekati. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang, dan tidak lama setelah itu, beberapa mahasiswa lain melaporkan pengalaman serupa. Mereka mendengar suara langkah kaki yang tidak jelas asal-usulnya, atau melihat bayangan bergerak cepat di lorong-lorong gelap. Banyak yang mulai memperhatikan bahwa kejadian-kejadian ini sering terjadi pada malam hari, terutama setelah jam kuliah selesai. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang hantu wanita berpakaian putih mulai tersebar di kalangan mahasiswa. Konon, wanita ini adalah seorang mahasiswi yang pernah belajar di Gedung Daren beberapa tahun yang lalu. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa wanita ini meninggal secara tragis di gedung tersebut. Menurut salah satu versi cerita, wanita tersebut adalah seorang mahasiswi yang jatuh cinta pada seorang dosen. Namun, hubungan mereka tidak direstui oleh pihak kampus, dan wanita itu dilaporkan bunuh diri setelah menerima tekanan yang besar. Kejadian ini menghebohkan seluruh kampus, dan sejak saat itu, roh wanita tersebut diyakini terus menghantui Gedung Daren, terjebak dalam kesedihan dan amarah. Beberapa orang yang pernah berada di Gedung Daren pada malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh yang datang dari ruang-ruang kelas yang kosong. Suara ini biasanya terdengar seperti bisikan pelan, seakan-akan ada seseorang yang sedang berbisik di telinga mereka, meskipun tidak ada orang lain di ruangan tersebut. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan seorang wanita, meskipun gedung tersebut sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Beberapa saksi juga mengungkapkan bahwa mereka pernah melihat pintu yang terbuka dengan sendirinya, padahal sebelumnya pintu tersebut terkunci rapat. Pintu yang membuka sendiri ini seringkali diikuti dengan suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekat. Namun ketika mereka memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Karena banyaknya laporan tentang kejadian-kejadian aneh di Gedung Daren, sekelompok peneliti paranormal memutuskan untuk menyelidiki gedung tersebut.
Mereka datang dengan berbagai peralatan canggih, seperti kamera malam, alat pendeteksi suhu, dan alat komunikasi untuk mencoba berinteraksi dengan roh yang diyakini menghuni gedung tersebut. Pada malam penyelidikan, tim ini mencatat beberapa kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Mereka mendengar suara langkah kaki di lorong yang sepi, meskipun tidak ada orang di sekitar. Beberapa kamera mereka bahkan merekam gambar kabur dari sosok seorang wanita berpakaian putih yang melintas di belakang mereka. Yang lebih menakutkan adalah ketika mereka mendeteksi perubahan suhu yang tiba-tiba di beberapa area gedung. Suhu udara yang sebelumnya normal tiba-tiba turun drastis, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata yang bergerak di sekitar mereka. Kisah tentang Gedung Daren dan hantu wanita berpakaian putih terus berkembang dan menjadi legenda di kalangan mahasiswa dan staf Universitas Budaya Taiwan. Banyak orang yang percaya bahwa roh wanita tersebut masih terjebak di gedung itu, dan hingga kini gedung tersebut terus menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Apakah benar bahwa wanita yang tragis itu masih menghantui tempat di mana ia terakhir kali tinggal? Ataukah ini hanya kisah horor yang diceritakan dari mulut ke mulut, yang akhirnya berkembang menjadi legenda kota? Kita tidak tahu pasti, namun yang jelas, Gedung Daren tetap menjadi salah satu tempat yang dianggap angker di kampus Universitas Budaya Taiwan. Sekian kisah tentang Gedung Daren di Universitas Budaya Taiwan. Terima kasih telah mendengarkan bisikan horor. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk kisah-kisah horor lainnya yang tak kalah seram. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini di Bisikan Horor. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena malam-malam berikutnya akan ada lebih banyak kisah mencekam yang menunggumu. Sampai jumpa dan selamat malam. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.